Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama gue Lukito. Di video kali ini gue mau share mengenai fitur fillet dan chamfer yang ada di FreeCAD. Buat teman-teman yang belum memiliki FreeCAD, teman-teman bisa download secara gratis di website freecadweb.org yang udah pernah gue share di video sebelumnya. Untuk link downloadnya juga udah gue share di kolom deskripsi, silakan teman-teman cek. Kemudian untuk fitur chamfer dan fillet itu sendiri digunakan untuk menghilangkan tepian yang lancip pada desain 3D kita. Pada praktek nyata dalam merancang suatu komponen, tepian lancip ini memang sebaiknya dihindari, kecuali komponen yang kita bikin memang memerlukan bagian lancip seperti alat potong dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi tegangan pada komponen kita yang dapat mengurangi durability dari komponen yang kita bikin. Contohnya adalah pada bagian ini. Di sini gue memberikan chamfer pada tepian lancip komponen ini, sehingga untuk bagian ini durability-nya lebih tinggi dibandingkan bagian ini yang memiliki sudut lancip di bagian sini. Karena di bagian sudut ini akan mengalami konsentrasi tegangan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan kegagalan komponen pada bagian ini. Selain itu juga tujuan membuat chamfer atau fillet adalah untuk faktor safety, di mana bagian lancip ini dapat menyebabkan cedera akibat tergores oleh komponen ini. Sehingga dengan membuat chamfer seperti ini dapat mengurangi bagian yang lancip sehingga meningkatkan safety dari komponen ini. Kemudian untuk fillet itu sendiri juga dapat meningkatkan estetik dari komponen ini dan juga aerodinamis dari komponen ini. Oke, kita langsung saja membuat komponen baru dengan memilih file, new. Nah, sekarang kita sudah masuk ke workbench part design yang baru. Kita akan mulai dengan membuat create body, kemudian create sketch. Gua akan membuat sketch di XY plane. Nah, di sini gua akan memulai membuat sketch dengan rectangle tool saja. Di sini teman-teman bebas ya mau bikin sketch apa saja. Cuma di sini gue akan mulai dengan sketch yang simple terlebih dahulu, karena di sini gue cuma pengen memperlihatkan gimana sih caranya membuat fillet dan chamfer pada software FreeCAD ini. Nah, untuk chamfer dan FreeCAD ini sebenarnya kita sudah bisa mulai membuat sejak berada di Sketcher Workbench seperti ini. Misalnya untuk membuat sebuah chamfer, kita bisa menambahkan sebuah garis seperti ini. Kemudian kita bisa memilih trim seperti ini. Maka kita telah menghilangkan salah satu bagian lancip yang ada di sketch ini. Kemudian untuk menambahkan fillet, kita bisa menggunakan tools fillet ini dengan cara memilih dua garis yang ada pada sketch kita seperti ini. Maka fillet akan terbentuk seperti ini. Kita juga bisa menambahkan dimensi dari fillet kita menggunakan radius tool. Di sini kita misalnya memberikan dimensi 8 mm untuk filletnya. Kemudian untuk dimensi dari chamfernya kita bisa tentukan dengan menggunakan misalnya di sini kita menggunakan vertical distance seperti ini 10 mm, dan di sini kita menggunakan horizontal distance seperti ini misalnya 20 mm seperti ini. Kemudian apabila sudah selesai sketchnya, kita bisa close dan melakukan fitur 3D pad seperti ini. Kita masukkan ketinggian dari misalnya 30 mm. Di sini sudah mulai terlihat bahwa desain 3D yang kita bikin mempunyai fitur fillet dan chamfer seperti ini. Nah, ternyata ribet juga ya membuat fitur fillet dan chamfer menggunakan workbench sketcher seperti tadi.
Namun tenang aja, di Workbench Part Design ini, FreeCAD sudah menyediakan fitur-fitur yang mempermudah kita untuk membuat chamfer dan fillet di 3D design kita. Di Workbench Part Design di sini terdiri dari Dress Up Tools di sini, yang terdiri atas fitur fillet dan juga chamfer di sini. Dan apabila teman-teman memilih salah satu tepi dari desain 3D kita, teman-teman bisa lihat di sini ada Edge Tool juga, yaitu ada fillet dan chamfer juga. Kita bisa coba menggunakan fillet terlebih dahulu. Di sini tekan fillet. Kemudian kita tinggal memasukkan diameter dari fillet yang akan kita bikin. Di sini kita samakan dengan fillet yang telah kita bikin sebelumnya yang ada di bagian sini, yaitu 8 mm radiusnya. Kemudian tekan OK apabila sudah. Maka kita akan memperoleh fillet yang sama seperti fillet yang telah kita bikin di Workbench Sketcher sebelumnya. Kemudian untuk chamfer, kita tinggal memilih tepian yang ada di sini. Kemudian kembali ke Edge Tool dan pilih chamfer seperti ini. Kemudian kita masukkan size dari chamfer yang ingin kita bikin, misalnya di sini 10 mm. Oke. Maka kita akan memperoleh chamfer yang kedua seperti ini. Sudah sama ya dengan chamfer yang telah kita bikin dengan menggunakan Sketcher Workbench sebelumnya. Nah, apabila kita ingin memodifikasi chamfer atau fillet yang kita bikin, kita tinggal kembali ke Combo View, pilih model, kemudian memilih fitur chamfer yang telah kita bikin, klik kanan, Edit Chamfer. Nah, teman-teman bisa memasukkan size baru yang teman-teman inginkan, atau teman-teman bisa merubah tipe dari chamfer yang telah teman-teman bikin. Misalnya di sini kita menggunakan tipe equal distance yang dimana menandakan bahwa jarak antara titik chamfer yang pertama dan titik chamfer yang kedua secara horizontal maupun vertikal itu adalah sama, yaitu 10 mm. Nah, teman-teman bisa mengganti tipe lainnya. Misalnya di sini kita menggunakan tool distance. Teman-teman bisa coba bereksperimen sendiri. Di sini misalnya size pertamanya adalah 10 mm, size keduanya ada 20 mm. Maka terlihat bahwa jarak dari titik ini ke titik chamfer yang kedua secara horizontal adalah 20 mm size 2. Kemudian secara vertikal size 1 adalah 10 mm seperti ini. Teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya untuk tipe dari chamfernya. Misalnya untuk distance dan angle. Kalau distance dan angle kita disuruh untuk menentukan jarak salah satu dari titik chamfer, baik itu titik horizontal atau vertikal. Kemudian kita disuruh untuk menentukan sudut kemiringan dari chamfer ini. Misalnya di sini kita menggunakan sudut 75 derajat seperti ini. Maka chamfer yang kita peroleh akan landai seperti ini. Kita kembalikan semula 5 derajat. Oke. Kemudian untuk fillet, kita bisa memilih edit fillet dan mengganti radius yang sebelumnya telah kita bikin seperti ini. Di sini kita tidak rubah, kita tekan OK saja. Kemudian untuk mengaktifkan kembali chamfer, karena kita ingin mengupdate fitur fillet sebelumnya, maka otomatis fitur chamfer akan dinonaktifkan sementara. Untuk mengaktifkan kembali, kita tinggal menekan spasi seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur fillet dan chamfer di Workbench Part. Kita mulai dengan membuat new file terlebih dahulu, kemudian masuk ke Workbench Part. Nah, di sini gue akan menggunakan bangun dasar yang sudah disediakan oleh Workbench Part. Misalnya gue pilih cube. Kemudian gue akan memilih edge yang ada di cube ini, seperti ini. Dan mengaktifkan fitur fillet, seperti ini. Nah, di sini penamaan dari edge yang gue pilih adalah edge 10. Apabila teman-teman memilih edge lain, di sini adalah edge 6.
Kemudian kita disuruh untuk menentukan radiusnya. Di sini gua tetap menggunakan 1 mm. Apabila sudah, teman-teman tinggal memilih OK seperti ini. Kemudian untuk memodifikasi fillet yang barusan teman-teman terapkan, sama caranya, tinggal klik kanan Edit Fillet Edge. Seperti ini. Apabila ingin menonaktifkan, teman-teman tinggal uncheck edge yang telah kita pilih. Kemudian apabila teman-teman ingin menyeleksi sekaligus edge yang ada di sekitar face ini, teman-teman tinggal memilih select face, kemudian pilih face yang ingin teman-teman jadikan sekelilingnya menjadi fillet. Maka akan terpilih 4 buah edge, yaitu edge 2, edge 6, edge 10, dan edge 12 dengan radius 1 mm. Apabila sudah, teman-teman tinggal pilih OK seperti ini. Maka fillet akan diterapkan di sekeliling face yang telah teman-teman pilih sebelumnya. Next, untuk chamfer, kita bisa menggunakan sisi yang bawah. Kita pilih face ini, kemudian kita terapkan chamfer. Select face. Maka edge yang terpilih ada edge 2, edge 6, edge 11, dan edge 12 dengan panjang chamfernya adalah 1 mm seperti ini. Apabila sudah, teman-teman tinggal tekan OK. Maka chamfer akan diterapkan pada cube yang telah kita bikin seperti ini. Oke, gua rasa itu saja penjelasan gua mengenai chamfer dan fillet. Apabila teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like, kemudian subscribe channel ini. Apabila teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa meninggalkannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.